Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Putrunada dengan nomor NIM 20070260038 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Prodi Gizi. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia pangan dengan judul praktikum identifikasi boraks dalam sampel makanan menggunakan tusuk gigi atau kurkumin paper. Untuk praktikumnya kita ikutin di step-step selanjutnya. Untuk bahan-bahannya ada kunyit, bakso, mie, kerupuk kulit, kerupuk roda, nugget, sosis, boraks, dan tusuk gigi. Sedangkan untuk alat-alatnya menggunakan 2 buah sendok, gelas yang berisi air panas, dan 1 buah mangkok kecil. Langkah yang pertama adalah mengupas kulit kunyit, kemudian mencuci dan meniriskan kunyit. Setelah itu, kunyit dihaluskan dan diambil saripati kunyit, kemudian memasukkan tusuk gigi ke dalam saripati kunyit dan merendam tusuk gigi hingga 3 jam. Kemudian meniriskan dan menjemur tusuk gigi yang telah direndam di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah tusuk gigi sudah kering, maka tusuk gigi siap digunakan untuk uji boraks. Langkah selanjutnya untuk membuat sampel positif, maka menyiapkan bubuk boraks ke dalam wadah dan memberikan sedikit air untuk melarutkan bubuk boraks tersebut. Mengaduk-aduk dan memasukkan tusuk gigi ke dalam larutan boraks. Menunggu hasil reaksi selama 3 menit, kemudian setelah 3 menit mengangkat tusuk gigi dan mengamati perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi. Dalam sampel positif tersebut diketahui bahwa tusuk gigi berubah menjadi merah pekat atau merah bata setelah dimasukkan ke dalam larutan sampel positif. Setelah membuat sampel positif, selanjutnya adalah menyiapkan bahan-bahan yang akan diujikan untuk uji boraks seperti nugget, bakso, dan sosis. Langkah selanjutnya adalah mengujikan tusuk gigi dengan cara memasukkan tusuk gigi hingga setengah bagian ke dalam sampel makanan, seperti pada sampel nugget, pada sampel bakso, dan pada sampel sosis. Menunggu reaksi selama 3 menit, setelah itu mengangkat tusuk gigi dan mengamati perubahan yang terjadi pada setiap sampel. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan mie kuning dan menyiapkan sedikit air untuk menjadi pelarut dalam membuat ekstrak mie kuning. Mengaduk-aduk hingga menjadi ekstrak mie kuning. Kemudian memasukkan tusuk gigi ke dalam ekstrak mie kuning dan menunggu hingga 3 menit. Setelah 3 menit, mengamati perubahan warna yang terjadi pada sampel ekstrak mie kuning. Langkah selanjutnya adalah membuat ekstrak dari kerupuk roda dengan cara yang sama seperti mengekstrak mie kuning.
Kemudian memasukkan tusuk gigi ke dalam sampel dan menunggu hingga 3 menit. Setelah 3 menit, mengamati hasil perubahan warna yang terjadi pada sampel tersebut. Kemudian mengekstrak kerupuk kulit dengan air dan mengaduk-aduk hingga tercipta ekstrak dari sampel bahan makanan tersebut. Kemudian memasukkan tusuk gigi ke dalam sampel bahan makanan dan menunggu hingga 3 menit. Kemudian mengamati perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi. Mengulangi percobaan hingga 3 kali dan menghasilkan beberapa sampel atau data hasil percobaan, kemudian mengidentifikasi data-data tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah melakukan praktikum, kita jadi tahu mana yang mengandung boraks dan mana yang tidak mengandung boraks. Dari hasil praktikum kali ini, yang nugget itu tidak ditemukan, tidak dicurigai terkandung boraks di dalamnya. Kemudian pada bakso yang ini juga tidak ditemukan kandungan boraks di dalamnya. Kemudian yang di sosis juga tidak terdapat kandungan boraks di dalamnya. Namun di dalam mie kuning ini itu ada dua sampel yang mengalami perubahan warna, tetapi tidak berwarna merah, namun sedikit orange di ujung bagian yang dicelup. Kemudian pada kerupuk roda itu juga tidak ditemukan adanya kandungan boraks karena masih tetap kuning, dan di kerupuk kulit juga tidak ditemukan kandungan boraks. Nah, untuk sampel boraks yang mengalami sampel positif boraks ini berwarna merah pekat, merah bata pada ujung tusuk gigi yang dicelupkan di sampel positif boraks, atau seperti ini. Nah, pada mie kuning ditemukan sedikit perubahan warna orange, namun tidak sampai menyerupai ini, namun ditemukan sedikit perubahan warna. Maka yang sampel mie kuning patut dicurigai mengandung sedikit kandungan boraks. Untuk gambar perbandingannya akan ditampilkan setelah ini. Setelah melakukan praktikum identifikasi boraks menggunakan kurkumin atau tusuk gigi yang telah direndam dengan kunyit, kita jadi tahu bahan makanan mana yang mengandung boraks dan bahan makanan mana yang aman atau tidak mengandung boraks. Demikian praktikum kimia pangan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.